Saya akan mulai dengan pendahuluan apakah itu perubahan iklim, apakah benar kita menghadapi perubahan iklim, dan informasi ini kita dapatkan dari sebuah lembaga panel yaitu IPCC. Tadi Ibu Ella sudah sempat menyinggung sebentar. Jadi di dunia itu ada lembaga yang berisikan anggota-anggota ahli, para pakar mengenai perubahan iklim. Mereka melakukan telaah atas laporan-laporan berkaitan dengan perubahan iklim. Kemudian mereka membuat laporan. Laporan itu dikenal dengan namanya assessment report. Ya, dari assessment report tahun 2014 ada beberapa informasi yang mereka sampaikan bahwa bumi ini memang mengalami perubahan iklim. Seperti apa? Nanti akan kita lihat ya. Kemudian berikutnya adalah efek gas rumah kaca. Ini erat kaitannya dengan perubahan iklim, kemudian bagaimana proses perubahan iklim, dampaknya apa, dan proyeksi ke depannya seperti apa. Baik, ini lanjut. Nah, dalam laporan IPCC tahun 2014, ini bisa dilihat ya teman-teman sebelah kiri grafik yang menyatakan bahwa terjadi kenaikan suhu pada permukaan tanah dan di permukaan laut. Mulai dari tahun 1950 sampai 2000 sampai sekarang ya, itu kenaikannya sangat tinggi ya, cenderung naik. Dan ini sejalan ternyata dilihat di grafik yang di bawahnya. Ternyata ada perubahan permukaan laut juga. Nah, mulai dari tahun 1950 sampai 2000-an. Kemudian yang di sebelah kanan, ini kita bisa lihat ada kenaikan dari konsentrasi gas rumah kaca. Ya, dari data-data ini, kita bisa lihat ya bahwa memang ternyata ada hubungannya nih antara konsentrasi gas rumah kaca meningkat dengan suhu dan muka laut. Kemudian di bawah, nah di bawah paling bawah sebelah kanan itu adalah grafik yang menggambarkan emisi salah satu gas rumah kaca yaitu CO2. Ini juga cenderung meningkat. Keempatnya memiliki pola yang sama, mulai tahun 1950 sampai 2000-an itu meningkat. Nah, ini adalah bagan yang menggambarkan efek gas rumah kaca. Jadi, dimulai dari mana ini? Oke, saya perbaiki dulu ya. Ini ada, bukan CFC sebenarnya, ini ada sampah ya. Kita bedakan antara CFC dengan dengan gas rumah kaca yang lainnya. Jadi di sini kita kalau di perubahan iklim itu memang lebih banyak menitik beratkan pada emisi-emisi yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil ya atau bahan bakar minyak bumi. Nah, ini pembakaran yang terjadi itu dipantulkan kembali. Inilah yang menyebabkan munculnya efek gas rumah kaca. Nah, hutan itu memiliki fungsi untuk menyerap CO2 ya, CO2 yang dihasilkan dari pembakaran. Kemudian dari sampah itu ada metana misalnya ya. Nah, ini efek gas rumah kaca itu lebih ke perumpamaan saja ya. Jadi kalau kita berada di bangunan yang terbuat dari kaca itu seakan-akan kita panas gitu ya. Panas itu hanya perumpamaan sebenarnya, tapi secara sederhana bisa digambarkan seperti ini. Jadi mulai sekarang udah paham ya. Jadi kalau efek gas rumah kaca itu hanya perumpamaan, tetapi itu disebabkan oleh adanya gas rumah kaca yang terpantulkan kembali ke atmosfer bumi. Kemudian yang berikut, nah ini jadi adanya gas rumah kaca yang teremisi ini menimbulkan efek gas rumah kaca sehingga suhunya meningkat.
suhu meningkat, kemudian terjadi pemanasan global, dan ini memicu perubahan iklim. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan dampak ya, kita sebutnya itu dampak. Akibat dari perubahan iklim, istilahnya adalah dampak perubahan iklim. Seperti apa? Contohnya bisa dilihat ada kebakaran hutan, ada banjir, ada kekeringan, ada mencairan es di kutub. Nah, kenapa kebakaran hutan dan lahan itu terjadi sering gitu ya? Ini dipicu, kalau di Indonesia dipicu dengan terjadinya El Nino. Jadi ada fenomena iklim yang disebut El Nino dan juga La Nina. Ketika terjadi perubahan iklim, maka frekuensi iklim ekstrim, kejadian iklim ekstrim, kemudian fenomena kejadian El Nino dan La Nina itu lebih sering gitu ya. Seperti apa sih iklim ekstrim? Contohnya iklim ekstrim misalnya curah hujan yang sangat tinggi atau suhu yang tinggi yang terjadi berkepanjangan, itu iklim ekstrim. Nah, itu menimbulkan banjir, kemudian longsor juga ya, dan kekeringan. Nah, di Indonesia pernah terjadi El Nino tahun 2015. Dan ketika itu memicu kebakaran di daerah-daerah yang rawan. Ya, nanti Ibu Ari akan lebih dalam menjelaskan mengenai kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini contoh saja salah satu dampak dari perubahan iklim yang ada di Indonesia akibat dari terjadinya El Nino, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian berikutnya, nah ini fenomena badai di Indonesia. Sebenarnya kalau Indonesia tidak terjadi perubahan iklim, Indonesia itu tidak dilewati oleh badai, ya. Tetapi karena dampak perubahan iklim, maka beberapa tahun belakangan terjadi badai yang biasa dinamai dengan nama-nama bunga ya. Seroja ini di NTT jadi April tahun 2021 ya, curah hujan tinggi berkepanjangan, kemudian di laut itu ombaknya tinggi ya, menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Nah, sebelum badai Seroja itu ada badai namanya badai Cempaka ya di Jawa. Nah, ini kalau adaptasi itu lebih melihat bagaimana manusia itu menyesuaikan diri terhadap dampak. Jadi dampaknya itu apa? Dampaknya itu banjir, kekeringan, gitu ya. Kita sebutnya dengan bencana hidrometeorologi. Ya, jadi kalau adaptasi itu erat kaitannya sama bencana. Bukan mitigasi bencana ya. Ini kalau ini beda lagi ya. Kalau mitigasi bencana itu lebih melihat bencana dalam waktu yang dekat. Tapi kalau adaptasi perubahan iklim melihat bencana tapi diproyeksikan dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, kalau melihat data dari BNPB ini di data tahun 2019, jumlah kejadian bencana mulai 2009 sampai 2019 itu didominasi banjir, kemudian puting beliung, dan tanah longsor. Nah, ini ternyata menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kemudian dari infografis ini, masih dari BNPB juga, bencana Indonesia tahun 2020, ini dan 2021 masih didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Nah, melihat dampak perubahan iklim ya pada kejadian bencana itu kan erat ya. Jadi adanya perubahan suhu, perubahan curah hujan, kemudian menimbulkan kejadian iklim ekstrim, jadi bencana banjir, longsor, kekeringan, beliung. Nah, kemudian kita identifikasi ternyata ada banyak sektor
sektor pembangunan ya, sektor pembangunan yang terdampak dari perubahan iklim ya. Yang pertama yang mudah sekali untuk dikenali itu adalah sektor kesehatan. Kemudian sumber daya air, pertanian, kehutanan, infrastruktur, dan pesisir laut. Apa parameter iklim yang menjadi tandanya? Yang menjadi tandanya adalah temperatur. Ketika terjadi kenaikan temperatur, ketika terjadi perubahan pola presipitasi atau curah hujan, ketika terjadi kenaikan muka laut, itu menimbulkan dampak. Misalnya di kesehatan itu munculnya demam berdarah dengue, kemudian malaria, ya, merebaknya nyamuk-nyamuk Aedes aegypti, Anopheles gitu ya, itu menimbulkan kejadian penyakit meningkat. Nah, kemudian ketika terjadi banjir juga ya, banjir sehingga banyak warga mengungsi, tinggal di pengungsian, kurang higienis ya, sanitasinya kurang terjaga, itu menimbulkan apa? Diare. Kemudian banyak tikus-tikus ya, itu menimbulkan apa? Penyakit leptospirosis. Juga salah satu penyakit yang erat kaitannya dengan perubahan iklim adalah pneumonia ya. Kemudian sektor yang kedua sumber daya air. Nah, ini udah jelas ya, curah hujan yang sangat rendah pada waktu lama itu menimbulkan apa? Kekeringan. Tapi sebaliknya banjir. Nah, ini pengaruhnya terhadap apa? Ketersediaan air bersih untuk minum, mandi dan cuci. Kemudian di pertanian, jelas ya, pertanian itu dia butuh kondisi iklim yang baik, yang mendukung ya, curah hujan yang memadai gitu ya. Nah, akibatnya apa? Ketika terjadi perubahan iklim, ketika terjadi banjir atau kekeringan, maka dia akan gagal panen. Nah, ini mengancam terhadap ketahanan pangan ya. Gagal panen, produksi komoditas pertanian menurun, permintaan tetap tinggi, maka harga meningkat. Mengancam ketahanan pangan, tapi juga apa? Menimbulkan apa? Bisa menimbulkan kelaparan, bahkan lebih jauh lagi menimbulkan stunting dan masalah sosial lainnya. Kemudian kehutanan. Di sektor kehutanan ini dengan kenaikan suhu sekian misalnya, atau curah hujan yang tinggi misalnya, itu bisa menimbulkan hilangnya keanekaragaman hayati dan juga gangguan terhadap jasa ekosistem. Kalau di sektor infrastruktur, ini bisa terjadi apa? Kerusakan bangunan, ya, kerusakan sarana prasarana transportasi, misalnya jembatan, ya, atau penurunan kualitas dari material dan struktur sarana prasarana tadi. Ya. Kemudian di pesisir dan laut, nah ini belum, pesisir dan laut ini terancam apa? Kenaikan muka air laut ya. Kenaikan muka air laut dia mengancam kawasan pesisir dengan munculnya parop ya. Parop kemudian akan menimbulkan abrasi gitu ya, gelombang tinggi, penggenangan, dan juga mengganggu ketersediaan pangan dari perikanan. Ini baru contoh ya, ini mungkin ini bisa lebih banyak lagi. Nah, apakah di Indonesia terjadi perubahan iklim? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ella bahwa Indonesia itu termasuk salah satu negara yang menandatangani Paris Agreement bersama dengan 190 negara di dunia. Artinya Indonesia menyetujui perjanjian Paris itu. Ya, salah satu kewajiban negara-negara yang menandatangani perjanjian Paris adalah menyampaikan namanya national communication, ya, dokumen national communication. Nah, di Indonesia sudah 3 kali ya. Ini bisa dilihat di bawah ya. Jadi bagian ini saya ambil dari dokumen Indonesia Third National Communication yang kita submit ke Badan PBB tentang perubahan iklim UNFCCC tahun 2017. Nah, di dokumen itu Indonesia sudah melakukan proyeksi perubahan iklim. Ternyata ya, kalau kita melihat parameter-parameter iklim, misalnya suhu, kemudian hujan, suhu di laut,
kemudian muka laut, salinitas di laut, dan gelombang itu ternyata ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Suhu ada peningkatan sampai 1,5 derajat Celcius. Tapi ini lebih rendah daripada kenaikan suhu global yang diperkirakan 2 derajat. Ya. Kemudian curah hujan juga. Curah hujan di musim kemarau ternyata lebih kering dibanding sebelumnya gitu ya. Dan di musim hujan itu lebih basah ya. Kemudian suhu laut ini juga mengalami kenaikan, muka laut mengalami kenaikan, salinitas juga ya. Ini, nah kemudian bagian berikutnya adalah peraturan perundangan ya. Jadi jauh sebelum Indonesia menjadi menandatangani Perjanjian Paris 2016, Indonesia setelah mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Ternyata undang-undang ini telah mempertimbangkan pemanasan global. Jadi akibat pemanasan global ini adalah perubahan iklim, terjadinya perubahan iklim. Nah, ini bisa memperparah kualitas lingkungan hidup, menurunkan kualitas lingkungan hidup. Nah, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun, ini akan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ya, sehingga perlu adanya perlindungan dan pengelolaan yang sungguh-sungguh dan konsisten. Nah, karena apa? Lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang juga merupakan amanat dari pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di pengendalian perubahan iklim ada dua hal utama, dua hal yang harus sinergi, yang harus berdampingan, yaitu mitigasi dan adaptasi. Ya, tadi Bu Ella sudah menjelaskan mengenai mitigasi, gitu ya. Ada dua ciri mitigasi, yaitu dia menurunkan emisi gas rumah kaca dan menyerap karbon. Intinya itu mitigasi. Adaptasi apa? Adaptasi itu intinya adalah melakukan penyesuaian dari keadaan yang kita hadapi sekarang ya. Ada dampak perubahan iklim, ada banjir, ada keringan dan seterusnya. Ini adalah sejarah perkembangan kebijakan perubahan iklim Indonesia ya. Kita mulai dari ditandatanganinya Perjanjian Paris. Kalau sebelumnya sudah ada, tapi terlalu panjang ya untuk ditampilkan di satu layar. Kita mulai dari Paris Agreement tahun 2015. Jadi setiap negara yang menjadi anggota UNFCCC, Badan PBB untuk perubahan iklim, ini setiap tahun berkumpul ya, dan pada tahun 2015 pada COP, Conference of the Parties, perkumpulan bangsa-bangsa ya, perkumpulan bangsa-bangsa di dunia pada tahun 2015 atau COP ke-21 itu menghasilkan Perjanjian Paris. Jadi Perjanjian Paris isinya adalah komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, kemudian adaptasi perubahan iklim, kerangka transparansi, dan means of implementation. Kemudian ketika Indonesia sudah menyatakan untuk turut menandatangani Perjanjian Paris, maka Indonesia berkomitmen. Nah, ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Paris bulan Desember 2015, kemudian menandatangani di New York ya April 2016 oleh Ibu Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya. Nah, sebagai salah satu kewajiban negara-negara yang menandatangani Perjanjian Paris adalah menyampaikan komitmennya yang disebut dengan NDC. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ella juga, disinggung juga, Indonesia sudah menyampaikan Nationally Determined Contribution, komitmen Indonesia dalam mitigasi. Apa itu? Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% hingga 41%. Ini sudah disampaikan Indonesia 2016. Nah,
Kemudian pemerintah kita juga sudah meratifikasi Perjanjian Paris ini ke dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 ya. Kemudian ternyata dokumen NDC ini kita perbaharui lagi. Kita perbaharui pada tahun 2021 namanya updated NDC. Kita sudah sampaikan juga ke mana? Ke Badan PBB juga yang namanya UNFCCC. Nah, jalan dengan penyampaian updated NDC, kita juga menyampaikan dokumen namanya long term strategy. LTS LCCR ya pada saat yang sama dengan updated NDC. Kemudian, nah inilah salah satu tonggak penting dalam pengendalian perubahan iklim, yaitu pada tahun 2021 akhir bulan Oktober kita menerbitkan peraturan presiden nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, dan kita sudah memperbarui lagi dokumen NDC menjadi enhanced NDC yang sudah kita sampaikan juga bulan September 2022. Nah, kita lihat ya NDC untuk adaptasi saja nih. Tadi ada mitigasi sudah disampaikan. Kalau untuk adaptasi apa sih gitu? Komitmen Indonesia itu adalah membangun ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, dan juga ketahanan ekosistem dan lanskap. Nih. Kemudian ada definisi adaptasi nih, bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya. Definisinya intinya tuh apa? Menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim ya. Perubahan iklim, keragaman iklim, kejadian iklim ekstrim gitu ya. Sehingga apa? Sehingga potensi kerusakan itu berkurang. Kemudian apabila dia menguntungkan, memberi manfaat, karena tidak semuanya merugikan ya, itu kita bisa mendapatkan manfaatnya. Itu untuk adaptasi. Di PPI atau di Ditjen PPI ini ada struktur. Saya tampilkan di sini ya supaya tergambar ya oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim ini ada 5 direktorat. Yang pertama itu mitigasi ya, kemudian yang kedua adaptasi. Nah, ini harus sering sejalan nih. Dua-duanya itu harus sama-sama kuat ya. Yang satu untuk menurunkan emisi, menyerap emisi ya. Kemudian adaptasi bagaimana kita menyesuaikan diri gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi. Nah, di sini di Direktorat IGRK MPV ini dia menghitung ya, memverifikasi hasil penurunan emisi yang sudah dilakukan oleh berbagai sektor. Tadi di mitigasi itu kan ada 5 sektor ya, utama. Nah, itu berapa si pemangku sektor itu sudah menurunkan berapa gigaton emisi. Nah, ini dilakukan oleh Direktorat IGRK. Dan untuk monitoring pelaporan verifikasi ini terhadap apa? Terhadap emisi yang sudah diturunkan dan juga terhadap aksi-aksinya. Aksi mitigasinya kayak apa? Aksi adaptasinya seperti apa? Nah, ini di sini nih. Kemudian satu lagi Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional. Nah, ini sekarang sudah punya tugas utama juga nih yang sudah mulai ngetren, yaitu apa? Perdagangan karbon. Nah, di sini. Jadi dia memobilisasi sumber daya untuk pengendalian perubahan iklim. Nah, satu lagi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Nah, kenapa dia masuk ke sini? Karena apa? Kebakaran hutan dan lahan itu apa? Menimbulkan emisi yang tinggi, yang cukup besar gitu ya, khususnya di Indonesia. Lanjut lagi. Nah, ini kita pegangan kita nih sekarang di Ditjen PPI adalah Perpres 98 tahun 2021 ya. Ringkasnya aja, jadi di bab 1 ini berbagai macam istilah yang digunakan. Ini ada definisi-definisi pengertian dari segala macam istilah yang sering digunakan di dunia perubahan iklim ya. Kemudian ini adalah bab 2-nya ruang lingkup, jadi maksud tujuan. Kemudian yang ketiga, nah ini di sini di bab ketiga bisa dilihat ya. Jadi pokok dari pengendalian perubahan iklim ada 2 hal, yaitu mitigasi dan adaptasi. Ya. Mitigasi itu ada di pasal berapa? Mulai pasal 6 sampai pasal
30 ya. Oh ya, sebelumnya ya, sebelum ke mitigasi dan adaptasi ada target yang harus dicapai ya, karena ini judulnya kan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target emisi dan pengendalian emisi. Nah, pasal 5-nya ini menjelaskan mengenai target emisi yang akan dicapai, kemudian melalui apa? Melalui mitigasi dan melalui adaptasi ya. Setelah itu di bab 4. Nah, di bab 4 ini, nah ini yang saya tadi sebutkan, ada direktorat namanya mobilisasi sumber daya sektoral dan regional. Nah, ini pengampunya di sini. Di bab 4 ini adalah direktorat MS2R, bagaimana penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Kalau yang bab 3 ini direktorat mitigasi dan direktorat adaptasi. Kemudian bab 5 kerangka transparansi ini siapa? Ya, di sini direktorat IGRK MPV. Jadi dari peraturan ini tergambar ya, pemangkunya siapa di Ditjen PPI. Kemudian lanjut ya. Ini masih di Perpres 98 tahun 2021. Kita kulik lebih dalam lagi. Jadi target NDC-nya nih tercantum ya, ada pengurangan emisi GRK, kemudian ini terkait mitigasi ya, kemudian terkait adaptasi, membangun ketahanan nasional, kewilayahan, dan masyarakat dari berbagai risiko atas kondisi perubahan iklim atau ketahanan iklim. Nah, karena saya fokus di adaptasi ya Bapak Ibu, jadi di sini adaptasi ada bidang atau sektor pembangunan prioritas. Beda ya dengan mitigasi, jadi kalau di adaptasi ada pangan, air, energi, kesehatan, ekosistem, dan bidang lain. Bidang lain tuh seiring dengan berjalannya waktu mungkin ada bidang lain yang bisa menjadi prioritas juga ya, tapi saat ini masih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian sama dengan mitigasi, tahapannya yang harus dilakukan oleh siapa? Ini yang harus melakukan siapa ini? Pemerintah pusat, pemangku sektor-sektor prioritas ini, dan pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan evaluasi. Nah, tugas kalau di Ditjen PPI itu ngapain? Tugas Ditjen PPI adalah mendorong atau mengarus utamakan perubahan iklim ini ke dalam seluruh perencanaan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun daerah. Jadi kita tuh ngajak orang. Nah ini ngajak orang baik di pusat ya, pemangku sektor misalnya kalau pangan ini pertanian, Kementerian Pertanian, air itu siapa? Kementerian PUPR, dan kita sendiri ya KLHK di DAS ya. Kemudian energi ini siapa? Kementerian SDM. Kesehatan siapa? Kementerian Kesehatan. Ekosistem siapa? Ekosistem itu ada di kita KLHK dan Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian BRGM misalnya gitu ya. Jadi pemangku sektor prioritas ini harus sudah memasukkan perubahan iklim ke dalam rencana pembangunannya. Melalui apa? Di perencanaan ini ya. Caranya gimana? Caranya ini ada empat langkah ya. Melakukan inventarisasi dampak, penyusunan dan penetapan baseline, kemudian targetnya apa, kemudian menyusun rencana aksinya. Nah ini harus bagaimana nih? Gitu. Kemudian setelah perencanaannya selesai tersusun, melakukan pelaksanaan. Ya, ini di nasional oleh kementerian, lembaga, kemudian provinsi, kabupaten, kota. Ya, subnasional ini di daerah ya, si kabupaten kota. Kemudian setelah itu, setelah dilaksanakan apa? Dilakukan pemantauan dan evaluasi. Nah, untuk adaptasi perubahan iklim, karena bidang dan bidang atau sektor pembangunannya itu beragam, ada 5 ya saat ini. Artinya apa? Nggak cuma KLHK yang bekerja, tapi pemangku sektor tadi, pangan, air, energi, kesehatan, ekosistem gitu ya. Maka kita butuh perangkat. Perangkatnya pertama itu SIDIK, Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan. Ini sudah online. Dan yang kedua Proklim, Program Kampung Iklim. Dan yang ketiga adalah SRN atau Sistem Registri Nasional. Nah, SIDIK ini menyajikan informasi
mengenai kerentanan perubahan iklim, proyeksi dampak, kemudian risiko. Ya, ini perlu untuk menyusun perencanaan sampai keluar aksinya tuh mau ngapain sih gitu. Kemudian program kampung iklim ini mulai diluncurkan tahun 2012. Tujuannya untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat di tingkat tapak. Masyarakatnya itu siapa? Masyarakatnya itu mulai dari RW sampai desa. Nah, bisa dusun, bisa dukuh, tapi paling luas itu desa. Itu kalau mereka melakukan aksi adaptasi, aksi mitigasi, nah itu kita bisa berikan apresiasi oleh menteri ya, oleh Menteri LHK. Nah, ada tahapannya, eh, ada tahapannya, ada caranya juga gitu ya. Dan itu eh, sudah ribuan lokasi yang mendapatkan apresiasi dari Ibu Menteri. Kemudian yang ketiga ini sistem registrasi nasional. Jadi aksi-aksi adaptasi, aksi mitigasi itu yang dilakukan oleh siapapun itu tercatat ya di dalam sistem registry ini. Termasuk proklim ya, ketika sebuah wilayah ingin mengikuti proklim gitu ya, mendaftarkan menjadi proklim itu lewat apa? Lewat SRN ini. Lewat SRN, kemudian dari KLHK, Sekretariat Proklim di Direktorat Adaptasi itu melakukan apa namanya desk review ya, melihat dari kan ada namanya dokumen ya, dokumen Excel yang harus mereka isi gitu. Teman-teman di balai nih, di balai PPI yang ada di 5 wilayah, 5 region melakukan desk review, melihat oh ini skornya mencapai 81 ya, 81. Misal ada peraturan dasarnya, peraturan Menteri LHK tahun 2016 nomor 84. Kalau mencapai 81 dia berhak untuk kita verifikasi lapangan. Nah, teman-teman PEH ini yang biasanya melihat dari usulan mereka, kan ada Excel, lembar Excelnya, wah aksi adaptasinya gini nih, aksi mitigasinya gini nih gitu. Terus ada lembaga juga yang melakukan, lembaga itu bisa PKK, bisa Posyandu, bisa Karang Taruna, bisa koperasi, bisa pokoknya lembaga yang ada di wilayah itu. Ya. Kemudian skornya sampai 81, kita lakukan verifikasi lapangan. Itu enggak aksinya adaptasi, itu enggak aksinya mitigasi. Kemudian, nah ini tadi dari perangkat sidik ini menyajikan informasi kerentanan desa, ya kerentanan desa, kabupaten sampai provinsi. Nah ini untuk gambaran bagaimana kerentanan di seluruh desa di Indonesia per provinsi ya, mulai dari Aceh sampai Papua ya. Ini masih 34 provinsi. Jadi yang warna kuning, yang banyak nih ya, dominannya kuning nih. Ini sedang ya. Kalau yang biru itu sangat rendah, kemudian yang hijau itu rendah, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Ternyata proporsinya di desa-desa di Indonesia itu lebih banyak yang sedang. Ya, ini harus hati-hati tetap ya, harus hati-hati supaya dia tidak bergeser ke tinggi, tapi kalau apa namanya harus diupayakan untuk bisa kerendah atau sangat rendah. Dengan apa? Dengan intervensi kebijakan, dengan apa pilihan program kegiatan untuk menurunkan kerentanan. Nah, kemudian ini di sebuah kegiatan namanya Climate Adaptation Summit tahun 2021, Presiden kita pernah menyerukan untuk menangani dampak perubahan iklim. Nah, pada poin ketiga, Presiden itu menyatakan bahwa Indonesia sudah melakukan program kampung iklim. Nah, targetnya 20.000 desa di tahun 2024, 20.000 lokasi di tahun 2024. Nah, apa saja kegiatan dalam proklim? Seperti ini ya, ada adaptasi, ada mitigasi. Nah, yang adaptasi ini terdiri dari apa?
pengendalian kekeringan, banjir, longsor, kemudian meningkatkan ketahanan pangan, dan pengendalian penyakit terkait iklim. Kalau untuk mitigasi, ini ada 5 kelompok ya, dari mulai pengelolaan sampah limbah, padat dan cair, kemudian penggunaan energi baru terbarukan, ya, penghematan energi, kemudian budidaya pertanian rendah emisi, terus meningkatkan tutupan vegetasi, dan juga mencegah atau menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Dan yang penting juga dalam Proklim yang adalah adanya kelembagaan di masyarakat. Sehingga kegiatan-kegiatan adaptasi mitigasi ini bisa terus berlanjut ya. Jadi nggak cuma sekali bagus udah gitu sudah gitu ya. Nah, kalau ada lembaga yang didukung oleh pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, nah ini akan lebih keberlanjutannya lebih terjaga. Seperti apa sih Proklim itu? Contohnya ya. Ini contoh aksinya tuh di lapangan tuh sangat beragam, sangat beraneka gitu ya. Intinya kalau adaptasi dia berusaha menyesuaikan diri di wilayahnya terhadap dampak perubahan iklim. Contoh nih, rumah panggung ya. Mungkin di wilayahnya sering terjadi banjir atau di pesisir yang suka ada rob gitu ya, tiba-tiba dibangunlah rumah panggung. Kemudian pemanenan air hujan untuk daerah yang sering kekeringan. Kemudian nih penggunaan energi surya ya, panel surya. Kemudian kalau ada mata air, dia dilindungi nih di sekitarnya. Bisa dengan secara permanen ya, di bangunan permanen, atau menanam dengan vegetasi-vegetasi untuk mengikat air ya. Kemudian pengolahan lahan tanpa bakar. Kemudian embung ini untuk apa? Bisa untuk ketersediaan air, bisa untuk menghindari dari banjir, gitu ya. Kemudian adanya rora, ya. Kemudian penggunaan kertas yang minimal, ya. Ini cara-cara mudah ya untuk kita semua bisa lakukan, misalnya bersepeda, gitu ya, ketimbang naik kendaraan bermotor, gitu ya. Kemudian apalagi nih? Mikrohidro, ya, pengolahan sampah limbah kotoran ternak menjadi biogas, kemudian blue carbon, dan kerajinan tangan ya, salah satu dari 3R, reduce, reuse, recycle. Ini contoh-contoh aksi dalam Proklim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima ya oleh teman-teman semua, dan tidak sulit ya untuk materi-materi di PPI ini bisa banyak sekali informasi ini mudah untuk didapat ya di internet gitu ya. Dan kita mengacu pada peraturan yang sudah dikeluarkan ya, utamanya tadi peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 dan dokumen NDC itu menjadi pegangan negara kita. Mungkin itu Pak Yayat yang ini bisa saya mungkin sampaikan. Selamat mengikuti dan semoga sukses buat teman-teman semua. Terima kasih.